Kendati kesannya masuk akal, tapi hitung-hitungan di atas kertas, alih-alih orang asing, justru orang dekatlah yang paling berpotensi menjahati kita. Kenapa? Ya karena orang dekat yang tahu rutinitas kita, orang dekat yang tahu kelemahan kita, orang dekat yang bisa mengukur apakah kita dalam kondisi terjaga atau tidak terlindungi sama sekali. Nah, kedekatan itu yang membuat calon-calon pelaku bisa mengidentifikasi korbannya. Hitung-hitungan di atas kertas, pihak yang paling mungkin menjahati kita memang adalah anggota keluarga sendiri. Kenapa? Karena mereka lah yang tahu pola hidup kita seperti apa, kebiasaan kita seperti apa, kelemahan kita seperti apa, kondisi kesehatan kita seperti apa. Nah, dengan pengetahuan sedemikian rupa, relatif mudah bagi sesama anggota keluarga untuk kemudian melakukan perencanaan untuk menyakiti kita. Termasuk yang paling ekstrim adalah, maaf ini, pembunuhan oleh sesama anggota keluarga. Diketahui dari hasil olah TKP maupun keterangan saksi-saksi, diduga pelaku ini mengenal korban ya, dan sudah mengetahui situasi di dalam rumah, di rumah tersebut. Dari jejak alas kaki ya, di sana ada dua tapak yang berbeda ya, jadi juga lebih dari satu orang. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Lucky Bahtiar dari kanal YouTube Kontak Media. Selamat datang di kanal saya dan mari kita simak konten berikut ini. Namun sebelumnya kita opening terlebih dahulu. Selama saya mengikuti kasus Subang ini dari awal sampai hari ini ya, itu belum ada satupun teori yang betul-betul out of the box ya, dalam pengertian benar-benar menjauh dari apa yang dikatakan oleh Reza Indragiri maupun AKBP Sumarni. Jadi apapun teorinya itu pasti lari ya, tertarik ke dalam pernyataan kedua orang tadi, bahwa siapapun pelakunya, siapapun dalangnya kalau itu berencana, siapapun yang membantu, siapapun yang mengetahui, itu adalah di kalangan orang dekat, demikian. Lalu siapakah yang dimaksud dengan orang dekat itu? Nah, kalau sekedar mengenal kan belum tentu dekat, tetapi kalau dekat itu sudah pasti mengenal. Jika kita mengambil patokan Amalia Mustika Ratu, maka orang dekat bagi Amalia Mustika Ratu di ring 1 adalah keluarga inti. Di sana ada ayah, ada bunda, ada kakak, dan ada ipar ya. Kemudian di ring 2 itu ada om dan tante yang sedarah dengan ayah dan ibu. Kemudian mungkin pula ada sepupu ya. Jadi saya kurang hafal nih urutan keluarga mereka karena memang tidak mengenal mereka. Itu di ring 2. Nah di ring 3 itu ada orang-orang yayasan ya, sama dengan sekolah, itu bisa dianggap di ring 3 karena Amalia Mustika Ratu itu juga kan berurusan dengan yayasan dan sekolah. Lalu di ring 4 itu ada teman-temannya yang di kampus mungkin atau yang di luar kampus. Termasuk di ring 4 ini adalah jika dia memiliki kekasih. Itu bagi saya di ring 4 ya, karena mungkin pertemuan mereka juga tidak intens setiap hari ya. Kalau anak muda mungkin seminggu sekali begitu ya. Jadi saya tempatkan tidak di ring 1. Nah kemudian ada di ring 5. Di ring 5 itu ya bisa jadi orang tua murid begitu ya, atau misalnya yang sekedar kenal ala kadarnya di sepanjang jalan Cagak dan lain sebagainya. Kalau yang berada di ring 1 itu bukan sekedar orang dekat ya, tapi orang terdekat, demikian. Jika diasumsikan bahwa ini adalah pembunuhan berencana, entah itu berencana pasca pembunuhannya ya, dalam arti ada dalang-dalang pengaburan kasus misalnya, atau pengertiannya adalah direncanakan sejak awal, jadi bukan pembunuhan spontan, maka baik di ring 1 sampai di ring 5 itu potensinya sama saja, sama besarnya, demikian. Karena apa? Jika membentuk sebuah komplotan, maka bisa saja ada keterlibatan orang di ring 1, di ring 2, di ring 3, di ring 4, bahkan sampai di ring 5.
Hanya saja baik secara alami maupun secara ilmiah, kecurigaan terhadap ring 1 itu pasti yang paling tinggi. Semakin jauh ringnya, maka itu semakin encer atau semakin cair level kecurigaannya. Jadi dapat dikatakan, kalau misalnya sudah menyangkut ring 5, kecurigaan pasti ada terhadap orang yang di ring 5, tetapi tidak akan sekental kecurigaan terhadap di ring 4, 3, 2, dan 1. Demikian ya. Pihak kepolisian itu menginterogasi ratusan saksi ya. Nah, di antara ratusan saksi itu, saksi terperiksa maksudnya, itu kan sebetulnya bisa dipetakan. Siapa yang di ring 1, siapa yang di ring 2, siapa yang di ring 3, di ring 4, di ring 5, atau bahkan sampai yang di luar ring. Demikian. Yang di luar ring itu artinya tidak saling mengenal dengan kedua korban. Harapan agar kasus Subang ini terungkap itu masih ada, tidak mati sama sekali ya. Dan andai pun nanti entah itu cepat ataupun lambat kasusnya ini terungkap, maka teknik penyelidikannya atau teknik penyidikannya, teknik interogasinya pasti tidak sama dengan yang normatif atau yang standar. Pasti di sini sudah menyangkut seni menginterogasi, seni menyelidiki, dan seni menyidik. Demikian ya. Nah, bahkan itu boleh dibilang salah satu seni bagaimana caranya aparat itu bungkam, itu sebuah seni. Bungkam ketika masyarakat ini ramai sekali begitu ya, sementara mereka itu nampaknya tidak bergeming gitu ya. Oh, jadi cuek sekali lah, masa bodoh masyarakat mau ngomong apapun, pokoknya kami kerja. Demikian. Nanti sajalah kalau sudah ada hasilnya betul-betul yang signifikan, kami mau bicara. Nah, ini pun sudah merupakan seni ya. Jika menyangkut sidang di pengadilan, kan kita telah beberapa kali ya menyaksikan secara live Jessica misalnya atau Sambo itu di pengadilan. Tapi belum ada tuh yang namanya penyidikan atau interogasi itu live. Tapi kira-kira akan ada tidak ya di masa depan nanti itu yang namanya interogasi bisa disaksikan secara live, meskipun mungkin tidak untuk seluruh. Karena apa? Yang namanya menginterogasi kan bisa berjam-jam ya, atau bisa jadi bolak-balik orang itu ya, yang sama berbelas-belas kali itu diinterogasi. Ini saya hanya membayangkan saja, pasti seru banget itu kalau yang namanya interogasi bisa disajikan secara live, setidak-tidaknya untuk beberapa orang saksi. Demikian. Ya, itu sih sekedar intermezzo saja dari saya, karena pada prakteknya yang namanya interogasi live itu sangat beresiko ya. Bahkan mungkin ada undang-undang yang melarang, mungkin loh ya, saya belum tahu itu. Kenapa sangat beresiko? Ya karena itu menyangkut hal-hal yang sensitif, yang rahasia dan lain sebagainya, yang kalau misalnya diketahui sejak awal oleh publik, itu akan sangat mengganggu kepada arah penyidikan atau arah interogasinya. Begitu saja konten ringan dari saya yang tujuannya hanya sekedar mengawal kasus agar tidak tenggelam. Apa yang saya katakan di konten ini sama sekali tidak berdampak terhadap kelancaran penyidikan. Demikian ya. Jangan lupa kita tetap mendoakan Ibu Tuti Suhartini dan Ananda Amalia Mustika Ratu agar mendapat keadilan di dunia, karena dunia masih berhutang keadilan kepada mereka. Kemudian kita doakan juga para aparat penegak hukum ini agar diberi kekuatan dan kemudahan untuk menuntaskan kasus apapun, bukan sekedar kasus Subang. Demikian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kalimat-kalimat yang tidak mudah dipahami. Saya Lucky Bahtiar mengucapkan wassalamualaikum.